Kita kembali membahas masalah nilai mendasar yang menjadi landasan dari tradisi liak dan leak. Jadi ada dua ya. Jadi kalau kita membahas liak dan leak ini, kita harus pertama memahami secara sumber-sumber tertulis atau literasinya, ex libris, tentang Rua Bineda dalam masyarakat Bali. Sebetulnya Rua Bineda bukan hanya ada dalam masyarakat Bali. Dalam kosmos kita, dalam dunia kita itu ada Rua Bineda. Ada nilai positif dan nilai negatif. Lampu ini bisa menyala di studio ini karena ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi dunia ini ada dua elemen yang menyatukan positif dan negatif. Nah ini dikenal dengan istilah Rua Bineda. Rua Bineda ini akan membangun satu sistem dalam menjaga keseimbangan alam semesta, juga keseimbangan di dalam mikrokosmos dan keseimbangan di dalam makrokosmos. Kalau hanya ada positif saja, maka tidak terjadi kesatuan. Nah, ibaratnya harus ada laki-laki dan perempuan, itu adalah bagian Rua Bineda. Ada baik buruk Rua Bineda, ada positif negatif Rua Bineda, ada black magic, ada white magic, itu Rua Bineda. Itu semua menjadi elemen yang membangun kesatuan dunia. Apabila kita tidak memahami konsep Rua Bineda ini, maka agak susah memahami tentang leak dan liak ini. Jadi dengan demikian maka leak ini sebetulnya atau liak ini sebetulnya adalah dasar di dalam belajar tentang aksiologi, etika dan moral, di mana orang yang mempraktekkan pengetahuan leak ini juga memiliki dasar epistemologis ya, yang dikenal dengan istilah Dharma Weci. Jadi tidak bisa sembarangan dia menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang, membencanai masyarakat. Dia memiliki norma-norma yang harus ditepati ya. Kalau tidak, dia juga akan merugikan dirinya sendiri. Karena itu maka di dalam memahami pengetahuan leak dan leak ini, itu harus mengerti landasan dharma. Dan ada tahap-tahap yang harus diikuti. Ada juga penyucian diri yang harus diikuti, dan karena ini akan berkaitan dengan jenis-jenis leak yang ada di dalam tradisi ini. Jadi ada yang nanti leak dewa, ada leak nyastre, ada leak pamorwan, ada leak yang keturunan. Nah leak pamorwan ini atau leak pamugpugan inilah yang sebetulnya prosesnya lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang dicitrakan selama ini dengan cara yang agak negatif ya. Artinya dianggap membawa bencana. Karena memang pada liak pamorwan ini prosesnya memang berakar dari ahamkara manusia, nafsu duniawi manusia yang berlebih atau yang dominan. Karena itu maka dia bisa melanggar dharma wecinya itu sendiri. Jadi itu yang menjadi dasar, karena itu maka kalau liak dewa jelas dia memiliki sesana. Kalau liak nyastra jelas menjadi bagian dari sistem pendidikan tantra untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai kebahagiaan yang transendental. Tapi kalau liak yang pemorwan ini yang berbahaya sebetulnya, karena dia lebih banyak didominasi oleh nafsu-nafsu duniawi dan juga egoisme dari yang bersangkutan. Nah, biasanya yang liak pemorwan ini tahap-tahapannya mulai dari pengasren, lalu ada pengeger, ada pengasihannya, lalu yang terakhir baru ada proses pengleakannya. Jadi dengan demikian maka tahapan-tahapan itu sebetulnya pada saat ini di dalam dunia modern juga ada orang yang membuka warung dengan penglarisnya, itu juga bagian dari leak pemorwan. Orang yang memasang kecantikan dengan susuk misalnya, itu juga termasuk leak yang pemorwan itu. Ada yang sampai misalnya penangkap itu menguasai seseorang dengan ilmu negatif. Barulah terakhir dia melakukan neluh, nesti, dan anrang jana. Jadi ini sebetulnya yang berbahaya karena dikendalikan oleh nafsu individunya itu sendiri. Barangkali itu yang penting dipahami, bahwa orang tidak boleh melampaui atau dikuasai oleh nafsu-nafsu ahamkara atau nafsu-nafsu yang jahat untuk menguasai seseorang. Jadi sama dengan dunia modern sebetulnya, ketika orang punya ilmu, dia juga memiliki nafsu-nafsu yang negatif untuk menguasai
masyarakat lain atau menguasai sumber-sumber lain secara paksa. Nah, ilmu leak juga begitu. Makanya leak pasti beda dengan liak. Nah, itu barangkali dasar yang harus kita pahami. Jadi secara etik memang dasarnya seperti itu.